Nah, saya agak cepat. Kalau roh sudah masuk ke dalam fisik, maka berubah namanya. Bukan roh lagi, tapi nafas namanya. Nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Ya, ini serapan ke dalam bahasa Indonesia, walaupun maknanya mungkin tidak setajam aslinya. Saya katakan tidak setajam aslinya, ada keterkaitan. Kenapa roh kalau masuk ke dalam fisik berubah jadi nafas, diserap menjadi nafas? Karena pada saat itulah muncul kemudian tanda-tanda kehidupan, mulai bernafas. Ya, seorang kan disebut tanda kehidupan kalau sudah bernafas, bergerak, ya, dan seterusnya. Nah, cuma bukan ini poin yang mau saya jelaskan. Lihat baik-baik, ini ada kaitan yang sangat penting dengan dampak penyakit yang muncul dari dalam tubuh. Yang ini tidak banyak digali dalam dunia kedokteran sekarang. Perhatikan baik-baik, fokus. Roh, kalau sudah masuk ke dalam fisik, namanya apa? Nafas. Berubah nama. Kenapa berubah nama? Karena sudah bercampur antara unsur roh dengan unsur fisik. Roh itu sumbernya dari Allah langsung, tanpa campur tangan manusia. Langsung ditiupkan, hadir, ada. Nah, kalau semua bersumber dari Allah, dalilnya Quran surah 17 ayat 85. Tadi sudah ada tuliskan. Wa yas'alunaka 'anir roh, mereka bertanya tentang roh. Diobservasi, nanya. Sampai di Amerika pengen lihat hakikat roh bagaimana. Orang sudah sekarat, kemudian dikasih penutup yang dari kaca itu. Pengen melihat pergerakan roh, ternyata nggak nampak. Tiba-tiba penutupnya pecah dan rohnya nggak kelihatan. Ya, jadi kalau di TV-TV itu ya itu cuma ilustrasi lah. Ada film Konstantin ya, diperankan Keanu Reeves. Ya tiba-tiba narikin roh, dikembalikan lagi. Ya itu apa prajuritnya Lucifer. Lucifer itu bapaknya iblis itu kan. Itu aneh tuh. Tiba-tiba anaknya pengen ngudeta bapaknya. Sesama iblis saling kudeta. Nah, bayangkan. Pengen turun ke bumi kerja sama dengan malaikat Jibril. Tuh. Apakah Ustaz nonton? Tidak. Cuma lihat aja gambaran kisahnya. Ya, cuman saya kan tertarik melihat itu karena itu diambil dari keterangan satu kitab dalam kepercayaan tertentu. Saya pikir bagaimana kebenaran kitab ini? Kok bisa malaikat itu kerjasama dengan setan? Anda bayangkan, begitu mau ditarik sama Lucifer, ternyata berbuat kebaikan. Ya, diturunkan lagi ke bumi, diambil penyakitnya, hidup lagi. Saya bilang, hebat juga nih keterangan kitab ini. Ya, nah cuma itu simpan aja lah ya. Saya senang baca, ya, senang baca. Cuma hal tertentu yang tidak menarik, tidak saya investasikan waktu berlebihan. Ya, saya tahu bola, saya tahu dia. Ya, PSG menang 2-0 lawan MU, saya tahu gitu kan. Manchester City menang 6-0, saya tahu. Sekarang Sari di ujung tanduk, saya tahu. Dan kemungkinan Zidane itu akan di-hire Abramovich, saya tahu juga. Ya, tapi itu saya tidak pikirin. Ya. Kembali ke sini. Lihat sini, roh masuk ke sini jadi nafas. Nah, yang paling penting bukan ininya. Yang paling penting lihat. Karena unsur roh itu beda dengan fisik. Roh bersumber dari Allah, sedangkan sifat Allah itu suci, bersih, murni. Ketika ditiupkan roh bersumber dari Allah, karena sumbernya bersih, suci, murni, baik, maka roh ini membawa nilai-nilai kebaikan. Kumpulan nilai kebaikan itu disebut dengan takwa namanya. Ya, dalam kosakata Al-Quran. Jika takwa disebutkan, itu artinya akumulasi dari semua nilai kebaikan. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Tahan, jujur, bagian dari takwa. Sabar, bagian dari takwa. Tawadu, qanaah, bagian dari takwa. Akumulasinya disebut dengan takwa. Ini, sumbernya, tidak langsung Allah jadikan seketika, tidak. Tapi di sini terlibat takdir Allah, bagian dari ikhtiar manusia. Dilibatkan oleh Allah, ada takdir menetapkan. Manusia berikhtiar. Lewat apa? Makanan, nutrisi, suaminya kemudian mencari, istrinya makan. Bukankah dari makanan itu membentuk keadaan tubuh? Bukankah mempengaruhi keadaan janin? Makanan yang sehat, menyehatkan, kemudian diambil. Makanya kata Allah dari saripati tanah. Saripati tanah itu maksudnya dari makanan, dikonsumsi, membentuk keadaan janin. Ini sehat ya, fisiknya begini ya. Oh, kepalanya udah mulai kelihatan ya, dan seterusnya. Apa yang menentukan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh? Maka di situ ada bagian-bagian yang terlibat di situ ikhtiar manusia di dalamnya. Karena ikhtiar manusia terlibat di dalamnya, maka tidak semuanya ikhtiarnya baik. Makanya kata Nabi, semua anak Adam tercipta dari tanah. Ya, dari Adam, Adam dari tanah. Unsurnya ke Adam nyambung, Adam dari tanah. Sedangkan tanah itu punya kualifikasi. Ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang melumpur. Maksudnya apa? Saat ikhtiar ini, ada makan makanan yang salah. Ada makan makanan yang bagus. Ada makan makanan yang haram. Itu akan berpengaruh kepada kualitas ininya nih. Janinnya. Sehingga yang jadi persoalan, ketika ini bercampur belum tentu bersih, maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan fujur namanya. Ini bagian terpenting dari pembahasan kita. Fujur. Jadi kalau roh ditiupkan kepada fisik, nyatu dengan ini, berubah jadi nafas. Dari nafas inilah, begitu jadi nafas, maka keadaan roh sudah bukan keadaan murni lagi seperti semula. Tapi bercampur dengan ini, menjadi nafas, di dalamnya bertemu unsur takwa dengan fujur.
Buka Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin, nafs, wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi jiwa yang kami sempurnakan penciptaannya. Sempurna itu maksudnya kalau ruh masuk ke dalam fisik sempurna berbentuk nafas. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kalau nafas sudah ada dalam diri manusia, di dalamnya akan terkumpul sumber-sumber kebaikan dan lawannya yang belum tentu baik. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Ya, di sini kemudian ada maaf, sabar, di sini ada amarah, ada marah. Nama lain dari fujur, itulah yang disebut dengan nafsu namanya. Nama lainnya nafsu. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Makanya dalam tubuh kita, ketika roh bercampur dengan fisik itu dua unsur ini sudah ada, nyambung satu dengan yang lainnya. Bertemu dia. Nah, contoh begini. Ini ada air nih, warnanya apa? Bening ya. Oke, kita sepakat warnanya bening. Bayangkan ini roh misalnya. Ya, gambarkan ini roh. Baik, sebelum saya masukkan warna bening ini, kalau saya simpan di dalamnya ada susu misalnya. Warnanya putih. Lalu airnya dimasukkan yang bening ke dalam kumpulan susu itu yang putih. Jadi apa warnanya? Oke. Saya rubah jadi coklat. Coklat. Airnya bening, begitu saya masukkan ada coklat di dalam. Jadi apa? Coklat. Kemudian saya ganti dengan kopi. Oke, begitu saya masukkan airnya berubah jadi apa? Demikianlah teman-teman, ketika roh dimasukkan ke dalam fisik manusia, tergantung unsur fisiknya bagaimana cara berikhtiar orang tuanya pada saat itu. Begitu dimasukkan, kenapa dirubah jadi nafas? Karena komponennya sudah beda, sudah menyatu, yang kemudian di situ berinteraksi dengan bagian tubuh, maka berubah menjadi nafas. Tapi jangan lupa di dalamnya ada dua unsur, unsur kebaikan, unsur yang dipandang kurang baik. Yang baik disebut dengan takwa, lawannya disebut dengan nafsu atau fujur. Karena dua ini berada di tempat yang sama dan saling bertentangan, maka sering terjadi pergolakan. Satu kali takwanya mengatakan kerjakan yang ini, nafsunya mengatakan jangan kerjakan yang ini. Kalau nggak percaya silahkan. Bukankah saat dalam kehidupan, kalau ada dorongan kebaikan, itu pasti dalam diri Anda akan segera merespon. Adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah di hati ada getaran? Cepat siap-siap, sudah adzan. Pernah ada begitu? Itulah takwa. Tapi begitu adzan selesai, yang satu mengatakan tenang, baru adzan, belum qomat. Pernah begitu? Itulah nafsu. Sama, Anda juga saat melakukan tindakan pengobatan macam-macam suka ada begitu. Ada yang nawarkan begini, udah tambahin aja dulu, biarin lamain di rumah sakit supaya fee-nya nambah dikit, gitu kan? Nah, itu nafsu. Jangan, barangkali dia harus cepat sembuh dengan segera, ada sesuatu yang harus dipenuhi, ayo lakukan karena Allah, itulah takwa. Karena sering bergolak seperti itu, dalam bahasa Arab sesuatu yang bergolak disebut dengan koluba, tempatnya disebut dengan kol. Muncullah istilah kolbun di sini. Yuk kita agak cepat. Jadi saya rumuskan, roh bertransformasi menjadi nafas, kemudian memiliki dua unsur, satu takwa, dua apa? Fujur. Nama lainnya apa? Nafsu. Oke. Tempatnya disebut dengan apa? Kalbu. Ini. Jadi sekarang kita punya definisi yang kedua. Fisik tadi sudah kita tahu. Silahkan Anda analisis dari ujung atas sampai ke bawah. Kalau sakit Anda tahu nanti jalurnya kemana. Sakit mata kemana kemudian sarafnya bisa Anda temukan. Sakitnya kemudian di jari kemana sarafnya Anda bisa mengobati sampai ke ujung bagian dalamnya. Tapi ada bagian kedua kata Allah. Yang ini pun sangat penting karena menjadi unsur terpenting dalam kehidupan. Apa itu? Roh. Yang kemudian menjadi nafas, di dalamnya ada dua sumber. Sumber takwa yang baik, sumber nafsu yang kurang baik. Tempatnya disebut dengan kolbu karena sering bergejolak. Kadang-kadang tenang, kadang gelisah. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang bermasalah. Nah, bagaimana keterkaitan roh ini, nafas ini, dengan fungsi pergerakan tubuh? Maka dijelaskanlah oleh Al-Quran. Inti kehidupan itu adanya di sini. Saya gambarkan lagi begini. Masih ingat? Di sini apa? Badinya. Sini apa? Rohnya, nafasnya, takwanya, nafsunya. Tahan? Tempat takwa dengan nafas, tempat takwa dengan nafsu, nafas, namanya apa tadi? Kolbu. Kolbu. Jamaknya disebut dengan kulub. Lihat sini. Fokus baik-baik. Fokus. Ini, sesungguhnya ini yang memberikan instruksi kepada fisik untuk beraktivitas. Jadi fisik ini cuma eksekutor aja. Kalau kata rohnya lihat, lihat.
Kata rohnya bicara, bicara. Ya, kata rohnya kemudian kerjakan, kerjakan. Makanya ketika rohnya sudah tidak ada, dicabut rohnya, kembali kepada Allah. Pulang nafasnya, nafasnya pulang. Ini yang datang roh, yang pulang nafas. Karena saat datang, gak bawa apa-apa, cuman sifat aja. Saat pulang bawa amalan. Karena hasil pekerjaan, aktivitas fisik. Ya, lihat baik-baik, begitu rohnya dicabut, gak ada. Ini kan diam aja. Coba ajak ngobrol sama itu, kalau gak ada kerjaan, ajak ngobrol. Apa kabar? Diam aja. Tapi kalau rohnya masih ada, maka dia akan memberikan instruksi. Nah ini agak dalam sedikit ya, agak dalam sedikit kajiannya. Maka semua aktivitas hidup itu yang disebut dengan aktivitas aktif, gitu ya. Itu instruksinya datang dari ruh, dari nafas, dicerna lewat akal, dimasukkan ke akal sepersekian detik sekali, prosesnya cepat sekali. Dari akal baru kemudian diberikan instruksi cernaan ini kepada ini fisik. Termasuk organ fisik pun akan berpengaruh pada keadaan ruh. Karena apa yang dilihat oleh fisik, didengar oleh fisik, itu ditembuskan lewat akal, ditembuskan ke ruh untuk diberikan respon dengan cepat. Misalnya ketika Anda melihat sepersekian detik ada mobil melaju dengan kecepatan kencang, kan mata yang lihat. Mata ini kan fisik. Ditembuskan kemudian kepada akal untuk dicerna, apa yang harus dilakukan pada saat itu. Itu yang memberikan instruksi dengan cepat, masuk ke ruh, dari ruh kemudian naik. Cepat sekali. Inilah manusia. Bagaimana Allah mendesain dengan sangat luar biasa. Lakukan, hindari. Kan? Oh tidak, kamu manusia baja. Oh tidak begitu juga. Hindar, lompat, sepersekian detik. Anda bayangkan. Bahkan gerak refleks itu kan tidak mudah tuh. Ketika bergoyang, tok gitu kan, bergeser. Jadi ada sesuatu yang sangat cepat, luar biasa, dan itu di manusia. Tapi yang penting diketahui adalah, semua penggeraknya itu sumbernya ada di sini. Salingannya di sini. Akola, sesuatu yang diikat dengan kuat. Ini ada hubungan kuat, ikatan yang kuat antara konsep roh, program roh, dengan eksekusi yang dikerjakan oleh fisik. Nah, seperti halnya fisik pun kalau bermasalah bisa sakit dan harus kita obati. Penyakit fisik disebut dengan daun. Obatnya disebut dengan dawaun. Likulli da'in dawa. Setiap ada penyakit fisik ada obatnya. Sakit kepala, obatnya misalnya ada proma, kan? Tuh kalau nggak tepat salah kan? Ada panadol, ada macam-macam dan sebagainya. Sakit perut ada proma, ada ini, ada itu dan seterusnya. Nah, yang paling berbahaya adalah ini yang tidak disadari. Ini perlu nutrisi makanan. Kata Allah, ini pun perlu sehat, perlu nutrisi. Ini juga perlu sehat, 3 unsur ini, 3 elemen ini. Makanannya akal itu apa? Dia belajar. Iqra, wahyu pertama, Quran surah 96 ayat 1. Sampai paham, Quran surah 9 ayat 122. Kata Allah, kamu ini saya anugerahkan potensi keilmuan yang banyak. Bahkan diteliti oleh University of California, kapasitas memori manusia paling sedikit 100 juta gigabyte. Paling sedikit. Dan itu benar ketika disebutkan di Quran surah 2 ayat 31. Kata Allah, saya jadikan semua Adam itu makhluk yang pintar. Termasuk keturunannya. Di kita ini makhluk pintar. Dibuktikan 90% cerdas, 5%-nya itu genius, dan 5%-nya lagi slow. Jadi kalau ada yang lambat karena pengaruh lingkungan, pindahkan kepada yang lebih hebat lagi.